Assalamualaikum sahabat cerita puisi yang selalu menunggu. Kita ulas salah satu film bermutu, judulnya Niru yang dirilis Desember lalu. Film ini akan membuat kalian terpukau karena sangat seru. Mimin sapa dulu para penonton di seluruh penjuru seperti Owel Iclik di Bumi Ayu, Maulana Iqbal dari Nagara Hulu, Philip Samosir di Pekanbaru, Andre di Bau-Bau, Andi di Kalibaru, dan semua subscriber lama maupun baru. Nasib malang menimpa seorang gadis buta bernama Sarah yang tinggal di daerah Tumba Kerala. Sarah telah diperkaos oleh orang asing saat rumah sepi. Kasus tersebut ditangani polisi setempat. Sarah berusaha tegar menjalani setiap proses hukum yang dibutuhkan. Tapi polisi tidak bisa menangkap pelaku karena Sarah tidak bisa melihat wajah pelaku. Sarah tidak mau pelaku bebas begitu saja. Dia menggunakan keahliannya untuk membuat patung wajah pelaku. CI Paul Vargas yang menangani kasus tersebut cukup kaget melihat patung karya Sarah. Rupanya Sarah bisa mengenali wajah pelaku dengan menyentuhnya. "Saya mengenali wajahnya melalui jari-jari saya," terang Sarah. Ayah tiri Sarah, Muhammad, menyebut pernah melihat wajah pelaku sehari sebelum kejadian. Orang itu menanyakan alamat rumah tetangga mereka, Vinod. Paul meminta keterangan Vinod. Orang yang dimaksud bernama Michael, teman sekelasnya saat kuliah dulu. Michael datang untuk mengundang Vinod ke acara pernikahannya. Polisi bergerak cepat. Michael ditangkap di bandara. Sarah diminta mengidentifikasi beberapa pria untuk mengenali pelaku. Ketika Sarah meraba wajah dan rambut Michael, saat itu juga Sarah menamparnya. Meski mengenakan cadar, terlihat jelas rasa trauma dan ketakutan yang dialami Sarah. Kepolisian jadi yakin 100% bahwa Michael memang pelakunya. Penangkapan Michael menjadi berita utama, karena ternyata Michael adalah putra pengusaha kaya raya yang berbasis di Mumbai, yaitu Christopher Joseph. Christopher dan istrinya datang langsung ke Kerala menggunakan pesawat pribadi. Michael diomeli oleh kedua orang tuanya. Bukan kali ini saja Michael mempermalukan keluarga. Padahal Michael juga sudah bertunangan dan akan segera menikah dengan putri seorang menteri pusat. Michael hanya terdiam. Christopher tidak mau lagi menyelamatkan putranya. Tapi ibu Michael, Nancy, bersikeras agar putra mereka dikeluarkan dari penjara. Nancy memaksa suaminya melakukan apa saja demi masa depan Michael. Christopher tidak bisa melawan istrinya. Christopher memanggil pengacara terbaik India, Raja Sekar, untuk menangani kasus tersebut. Putri Raja Sekar, Purnima, yang juga seorang pengacara, ikut bersama ayahnya. Raja Sekar adalah pengacara kondang yang sangat cerdik. Langkah pertamanya mengutamakan jalur damai di luar pengadilan. Raja Sekar memanggil dua orang saudara tiri Sarah dari istri pertama Muhammad. Uang kompensasi yang sangat besar dijanjikan agar kasus tersebut dicabut. Sarah dan ayah tirinya, Muhammad, menolak mentah-mentah uang kompensasi itu. Meski pelaku dari keluarga kaya raya yang bisa memanipulasi hukum, Sarah akan tetap berjuang. Sidang perdana kasus Sarah mulai bergulir di pengadilan. Raja Sekar menunjukkan kehebatannya membela terdakwa Michael. Raja Sekar menegaskan bahwa tidak ada sidik jari atau bukti lainnya yang bisa memberatkan Michael. Satu-satunya bukti yang digunakan hanya patung. Raja Sekar mempertanyakan seorang gadis buta bisa mengidentifikasi wajah orang lain. "Tuan Hakim, untung saja patung itu tidak mirip dengan kita semua. Jadi kasus ini hanya sandiwara saja. Saya mohon agar jaminan untuk terdakwa dikabulkan," ucap Raja Sekar. Jaksa yang seharusnya membela Sarah bertingkah seperti orang bodoh. Jaksa grogi berhadapan dengan nama besar Raja Sekar. Berbagai bukti yang telah dikumpulkan polisi seperti hasil pemeriksaan dokter tidak bisa ditampilkan. Sepertinya jaksa telah masuk angin. Hakim yang mengutamakan bukti-bukti persidangan akhirnya memutuskan untuk memberikan jaminan kepada Michael. Bail granted. Untuk memenangkan kasus, Raja Sekar berbicara empat mata dengan Michael. Detail kronologi peristiwa diceritakan secara jujur oleh Michael. Raja Sekar memberitahu kasus itu kepada putrinya, Purnima. Sebenarnya Purnima gregetan dengan Michael. Orang seperti Michael layak dihukum mati. Apalagi Michael seperti orang berpengalaman untuk menghindar dari jeratan hukum. Raja Sekar mengingatkan Purnima bahwa mereka pengacara.
Tugas mereka hanya membela yang bayar, bukan membela yang benar. Jika kasus itu ditolak, pengacara lain yang akan mengambilnya. Keberhasilan Raja Sekar mendapatkan jaminan untuk Michael adalah kemenangan pertama. Tapi keputusan itu sangat menyakitkan bagi Sarah dan orang tuanya. Muhammad berusaha mencari pengacara senior untuk membela Sarah. Sayangnya tidak ada yang bersedia karena Raja Sekar telah bergerak lebih dulu. C.I. Paul selaku petugas investigasi berusaha membantu semaksimal mungkin. Paul mencari pengacara kredibel bernama Vijay Mohan. Keberadaan Vijay Mohan diketahui melalui temannya, Ahana, yang juga seorang pengacara. Vijay Mohan yang diperankan Mohan Lal ditemukan sedang tertidur di rumahnya. Ternyata sudah bertahun-tahun Mohan tidak pernah masuk pengadilan setelah diskors. Mohan belum tertarik untuk melakukan persidangan lagi. Ahana berusaha meyakinkan Mohan, apalagi pengacara terdakwa adalah Raja Sekar, seseorang yang dulu telah menghancurkan hidup Mohan. Sayangnya Mohan tetap tidak bersedia. "Saya sudah melupakan itu, saya tidak dendam kepada Raja Sekar," ujar Mohan. Untuk mengubah pendirian Mohan, Ahana mengajaknya bertemu langsung dengan korban. Mohan menemukan banyak patung karya Sarah di kamarnya. Kepandaian itu didapatkan Sarah dari ayah tirinya, Muhammad, yang merupakan seniman patung dan memiliki toko kesenian. Mohan dan Sarah dibiarkan bicara empat mata. Mohan bicara jujur tentang dirinya yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ikut persidangan. Hal itu membuat Mohan tidak memiliki kepercayaan diri. Sarah bisa memahami kegalauan Mohan. Sebenarnya nasib Sarah jauh lebih berat dibandingkan Mohan. Ayah kandung Sarah meninggal saat dia masih kecil. Lalu pada usia 12 tahun Sarah buta karena kondisi medis. Meski begitu, Sarah tetap menjalani hidup dengan tegar. Bahkan setelah diperkaos pun, Sarah masih sanggup melanjutkan hidup. "Tidak apa-apa jika Bapak tidak bisa membantu. Saya yakin ada seseorang yang akan datang membantu saya," ucap Sarah. Kepercayaan diri Sarah membuat Mohan berubah pikiran. Mohan bersedia turun gunung untuk mendapatkan keadilan bagi Sarah. Gadis seperti Sarah tidak boleh dibiarkan gagal dalam hidupnya. Muhammad merasa ragu menggunakan Vijay Mohan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah menangani kasus. Ahana menegaskan bahwa Vijay Mohan bukanlah pengacara sembarangan. Kecerdasan Mohan melebihi pengacara senior manapun. Karir Vijay Mohan diawali sebagai pengacara junior di kantor Raja Sekar. Kehebatan Mohan membuatnya cepat berkembang dan mapan. Itu pula yang membuat putri Raja Sekar, Purnima, jatuh cinta. Tapi Raja Sekar tidak suka Mohan menjalin cinta dengan Purnima. Suatu waktu Mohan menangani sebuah kasus. Mohan meminjam dokumen pengadilan dari Ahana yang saat itu bekerja sebagai panitera. Dokumen yang dipinjam itu tiba-tiba hilang. Akibatnya Vijay Mohan diskors selama 5 tahun dan Ahana juga dipecat dari pekerjaannya. Mengingat meminjamkan dokumen pengadilan merupakan praktek terlarang. Belakangan diketahui bahwa dalang semua itu adalah Raja Sekar. Purnima juga langsung dinikahkan dengan seorang pengacara Mahkamah Agung. Raja Sekar memang licik. Dalam kasus Sarah, Raja Sekar membuat narasi di media bahwa Sarah menjebak Michael agar mendapatkan banyak uang. Pernyataan Raja Sekar membuat Mohan gusar. Mohan mulai mengumpulkan keterangan, bukti-bukti, dan lain sebagainya secara detail. Baik itu dari Sarah, pihak keluarga, tetangga, kepolisian, dan lain-lain. Sidang kedua kasus Sarah tiba. Vijay Mohan pergi ke pengadilan dengan sedikit kepercayaan diri. Ahana mengajak teman pengacaranya, Aswati, untuk menjadi junior Mohan. Raja Sekar cukup kaget melihat Mohan menjadi pengacara sekaligus jaksa penuntut dalam kasus Sarah. Purnima juga langsung tenggelam dalam kenangan. Untungnya Mohan cuek bebek saat melintas di depan mereka. Sidang kali ini Mohan menghadirkan 3 orang saksi, yaitu pembantu rumah tangga dan kedua orang tua Sarah. Cara Raja Sekar menanyai saksi membuat Mohan sering interupsi. Raja Sekar justru mempermalukan dan mengolok Mohan. Ketika Pravin selaku ibu Sarah akan memberikan keterangan, Mohan meminta pihak-pihak di luar kasus keluar terlebih dahulu. Pravin menceritakan Michael masuk ke halaman rumah mereka untuk menanyakan alamat Vinod. Saat itulah Michael mendengar pembicaraan bahwa Sarah akan sendirian di rumah. Raja Sekar berusaha mengalihkan kasus dengan menyerang pribadi Pravin, seperti suami pertama Pravin yang bunuh diri karena terlilit hutang, menikah dengan Muhammad demi materi, dan lain-lain. Raja Sekar terus mencecar Pravin hingga menangis. Pravin juga disebut sengaja mengeksploitasi putrinya dengan kasus saat ini untuk mendapatkan banyak uang dari keluarga Michael.
Pengacara seperti Raja Sekar memang tidak berperi kemanusiaan. Raja Sekar berusaha menggiring opini baru bahwa pelaku pemerkosaan adalah ayah tiri Sarah, yaitu Muhammad. Tudingan keji itu sampai membuat Muhammad tidak bisa menahan emosi. Persidangan selanjutnya, Sarah akan hadir di pengadilan. Mohan mengingatkan Sarah untuk berhati-hati. Sarah, strategi mereka adalah menuduh ayahmu yang melakukan kejahatan ini. Jangan biarkan mereka dapat celah untuk menjebak ayahmu, ucap Mohan. Sarah datang ke pengadilan dengan menutup wajahnya. Dia memberikan keterangan di pengadilan dengan kepercayaan diri yang tersisa. Sarah menceritakan kronologis peristiwa tanggal 27 Desember tahun 2022 itu. Setelah orang tuanya pergi menghadiri pernikahan, pembantu mereka juga pergi ke bank. Baru saja Sarah selesai mandi, Michael langsung melakukan pemerkosaan. Michael mengancam akan membunuh Sarah jika berteriak. Sarah tidak berdaya menahan kesakitan. Raja Sekar mulai menjebak Sarah dengan pertanyaan-pertanyaan tentang ayah tirinya. Untung saja Sarah sudah di-briefing oleh Mohan sehingga bisa menghadapi situasi itu. Raja Sekar juga meragukan patung buatan Sarah. Jika Sarah bisa mengidentifikasi pelaku dengan meraba dan mengusapnya, tidak mungkin hal itu dilakukan saat terjadi pemerkosaan. Sarah bersikukuh bahwa patung yang dibuat adalah karyanya. Saya mengubah rasa sakit menjadi karya seni, tegas Sarah. Kepercayaan diri Sarah cukup mengagetkan bagi Raja Sekar. Untuk pertama kalinya, Raja Sekar melihat korban pemerkosaan begitu percaya diri tanpa rasa malu. Vijay Mohan langsung menyumpal mulut Raja Sekar. Memang bagaimana seharusnya korban bersikap? Haruskah dia diam karena takut dipermalukan? Gadis generasi saat ini tidak seperti dulu. Mereka akan mengumumkan dengan lantang siapa dan bagaimana. Jika Anda tidak terima, itu karena usia Anda dan pikiran sempit Anda. Lebih baik Anda berubah, ujar Mohan. Sidang-sidang berikutnya, Raja Sekar lebih mempersiapkan diri dan memanipulasi saksi beserta bukti. Contohnya ketika tetangga Sarah, Vinod dihadirkan sebagai saksi. Vinod mengaku Michael sudah pergi dari rumahnya pada saat peristiwa itu terjadi. Kesaksian palsu Vinod tentu saja karena Michael adalah temannya. Setelah dari pengadilan, Vinod juga nongkrong bersama Michael. Masalahnya kasus yang terjadi membuat calon istri Michael gerah. Apalagi di media sosial, Michael dicaci maki oleh masyarakat. Mayoritas masyarakat sepakat agar Michael dihukum mati. Michael emosi dengan serangan di media sosial. Malam-malam, Michael membawa preman ke rumah Sarah. Kedua orang tua Sarah dibungkam oleh preman, sedangkan Michael menakut-nakuti Sarah. Rasa trauma Sarah belum sembuh. Michael kembali berulah. Hampir saja Sarah mati ketakutan. Kamu harus cabut kasus ini, atau sama seperti hari itu, saya akan muncul lagi, ucap Michael. Sebelum pergi, Michael juga mengancam akan membunuh Sarah dan kedua orang tuanya jika masih berani melawan. Tindakan Michael cukup membuat Sarah syok, tapi Sarah dan orang tuanya tidak mau menyerah. Raja Sekar menyalahkan kecerobohan Michael. Tindakannya bisa membatalkan jaminan Michael. Raja Sekar juga tidak bisa hadir pada sidang berikutnya karena harus berada di Mahkamah Agung. Putrinya Purnima diminta untuk menggantikan sementara waktu. Kini pengacara yang bertempur di pengadilan adalah sepasang mantan kekasih. Vijay Mohan memohon kepada hakim agar jaminan untuk Michael dicabut. Selama Michael bebas berkeliaran di luar, keamanan korban dan keluarganya terancam. Purnima cukup licik seperti ayahnya. Purnima menyebut ancaman yang telah dilakukan Michael hanya cerita fiktif. Tidak ada satupun bukti yang membenarkan itu. Kalaupun ancaman itu terjadi, seharusnya dilaporkan ke polisi. Bukan justru dijadikan alasan untuk meminta jaminan Michael dicabut. Hakim menilai pernyataan Purnima lebih kuat. Untuk keamanan korban dan keluarganya, pengadilan juga bisa memberikan perlindungan polisi jika disetujui. Permainan Purnima cukup lihai. Dia menggiring opini bahwa patung yang dibuat Sarah bisa saja dibuat oleh Muhammad. Apalagi polisi tidak pernah menyaksikan Sarah membuat patung. Informasi baru atau cerita baru dibuat oleh Purnima bahwa pada saat kejadian, Michael sedang pergi menghadiri pesta yang diadakan teman-temannya di kota Kantalur. Sidang berikutnya dilaksanakan tanggal 5 Juni tahun 2023. Michael menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Pada hari kejadian, Michael mengaku meninggalkan rumah Vinod di pagi hari, lalu makan siang bersama temannya di restoran Hotel Empire.
Setelah itu pergi ke acara pesta teman-temannya di Kantalur. Untuk mematahkan semua cerita Michael, Vijay Mohan menugaskan Ahana pergi ke Hotel Empire dan Resort Misty Hills tempat pesta dilaksanakan. Sayangnya Ahana tidak mendapatkan apapun. Pihak Hotel Empire menyebut harddisk CCTV sedang diperbaiki karena sempat rusak. Sedangkan di Resort Misty Hills tidak ada dipasang CCTV. Ketika sidang lanjutan digelar, saksi yang menguatkan Michael hadir. Dia adalah Navin, yang makan bersama Michael di Hotel Empire. Navin dan Michael saling kenal karena satu kampus di Mumbai dulu. Kami bertemu secara tidak sengaja, lalu makan siang sebelum berpisah sekitar jam 12. Setelah itu Michael pergi ke Kantalur, tutur Navin. Vijay Mohan tidak bisa membantah cerita palsu itu, tapi Mohan meminta agar CCTV Hotel Empire dihadirkan dalam pengadilan. Hakim menyetujui permintaan Mohan. Sidang dilanjutkan seminggu kemudian. Pihak hotel hadir untuk memberikan hasil rekaman CCTV yang sebelumnya sempat rusak. Vijay Mohan menyarankan agar diputar rekaman tanggal 27 Desember 2022 di bagian resepsionis. Dan jreng, Michael bersama Navin memang benar-benar masuk hotel sekitar pukul 12 siang. Mohan meminta agar ditampilkan rekaman di ruang restoran tempat makan. Hasilnya juga menunjukkan Michael dan Navin ada di sana. Itu artinya pada saat kejadian yang menimpa Sarah, Michael berada jauh dari TKP. Vijay Mohan dibuat kalah telak. Bukti CCTV sangat kuat, tidak bisa dibantah. Michael dan Raja Sekar tersenyum puas. Wajah jahat mereka benar-benar menyebalkan. Vijay Mohan masih curiga dengan visual CCTV yang ditampilkan di pengadilan. Sepanjang waktu Mohan menonton rekaman itu. Berkali-kali Mohan memutarnya, tapi belum juga menemukan apa yang dicari. Di tempat terpisah, Sarah sholat dan berdoa. Sarah sudah berjuang keras, Sarah juga selalu berdoa. Kini saatnya Sarah bertawakal. Doa orang yang teraniaya sangat mustajab. Vijay Mohan berhasil menemukan sesuatu yang janggal dan mencurigakan dalam rekaman CCTV. Mohan langsung berkoordinasi dengan C.I. Paul untuk menangkap pihak hotel Anthony. Mohan meminta rekaman asli CCTV karena yang dibawa ke pengadilan telah dimanipulasi. Paul akan menyeret Anthony ke penjara karena telah memberikan keterangan palsu dan merusak barang bukti. Anthony tidak bisa mengelak. Dia mengakui kecurangannya karena dipaksa dan diancam. Anthony mengaku memiliki bukti keterlibatan orang yang memaksanya. Anthony sengaja menyiapkan bukti untuk mengantisipasi hal tidak terduga saat ada masalah. Vijay Mohan kemudian membuat Anthony bersaksi ulang di pengadilan. Anthony bicara jujur bahwa dirinya telah mengedit rekaman CCTV. Vijay Mohan menjelaskan adegan yang sudah diedit. Dalam rekaman asli, terlihat jelas melalui cermin ada bejana di atas meja. Lalu bejana itu tiba-tiba hilang saat Michael dan temannya masuk. Kemudian setelah Michael pergi, bejana muncul lagi secara ajaib. Yang mulia, mereka sudah membuat visual baru secara sempurna untuk dimasukkan ke rekaman CCTV. Tapi mereka tidak menyadari cermin itu, ungkap Vijay Mohan. Raja Sekar pura-pura menyalahkan pihak hotel yang telah menipu pengadilan. Tapi Anthony angkat bicara bahwa semua yang dilakukannya atas perintah Raja Sekar sendiri. Vijay Mohan mempersilahkan hakim menonton file berikutnya. Itu adalah rekaman saat Raja Sekar mengarahkan Anthony mengedit video CCTV. Anthony menggunakan kamera tersembunyi yang tidak disadari Raja Sekar. Jreng, Raja Sekar seperti kehilangan muka. Apalagi Mohan mengungkap bahwa bukan kali ini saja Raja Sekar melakukan kecurangan serupa. Pengacara seperti Raja Sekar harus dihukum. Hakim pun memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap Raja Sekar. Vijay Mohan menang telak dalam persidangan kali ini. Fakta adanya manipulasi bukti telah membalikan keadaan. Nama besar dan kehormatan Raja Sekar telah hancur. Media menyerang Raja Sekar secara pedas, tajam, setajam silet. Tidak mungkin Raja Sekar tetap menjadi pengacara Michael. Untuk sidang selanjutnya, Raja Sekar digantikan oleh Purnima. Tapi Raja Sekar masih berani menunjukkan batang hidungnya di pengadilan. Mukanya memang tebal dan urat malu sudah putus. Purnima juga sama piciknya. Dia perempuan yang tidak memiliki hati. Purnima tetap kokoh membela Michael.
Menurut Purnima, memang benar ada manipulasi rekaman CCTV di restoran, tapi ada banyak bukti lain yang menguatkan bahwa Michael bukanlah pelaku. Beberapa bukti yang dimaksud seperti HP dan mobil Michael yang pergi dari rumah Vinod pada tanggal 27 pagi. Namun Vijay Mohan meyakini mobil itu dikendarai oleh Robin yang merupakan sopir Michael. Robin memberikan kesaksian bahwa dia tidak pernah mengendarai mobil Michael pada tanggal 27. Mobil itu dikendarai oleh Michael sendiri, sedangkan Robin seharian berada di rumah. Pernyataan Robin tidak bisa dibantah oleh Mohan. Mohan kembali memeriksa rekaman CCTV lalu lintas secara detail. Dia rela begadang semalaman karena persidangan akan dilanjutkan besok. Hasilnya zonk. Tapi ada peluang lain yang bisa sangat berguna sebagai bukti jika berhasil didapatkan. Mohan langsung memerintahkan Ahana untuk mendapatkan bukti itu. Sejak pagi, Ahana berkeliaran untuk mendapatkan bukti baru dari seseorang. Sementara di persidangan, Purnima menghadirkan teman-teman Michael yang hadir dalam pesta di resort Misty Hills. Kesaksian mereka semua sama, bahwa Michael datang ke resort pada tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 15.30. Bahkan pemilik resort menyatakan hal yang sama. Vijay Mohan kalah langkah. Semua saksi itu sepertinya sudah dipersiapkan dengan baik. Mohan berpikir keras apa yang harus dia lakukan. Ahana yang diharapkan membawa bukti baru juga belum datang ke pengadilan. Untuk mencari celah kesalahan saksi, Vijay Mohan ingin bertanya kepada semua saksi secara terpisah. Tujuan Mohan agar saksi tidak berkolusi. Hakim mengabulkan permintaan Mohan. Orang pertama yang ditanya adalah James. Secara gamblang, James bisa memberikan keterangan bahwa Michael datang menggunakan mobil merek Honda Civic warna biru. Tapi James kebingungan saat ditanya warna pakaian yang dikenakan Michael. James mengaku lupa. Kesaksian Nissan juga persis sama dengan James tentang merek dan warna mobil. Nissan pun tidak bisa menjawab saat ditanya pakaian Michael. Vijay Mohan mulai memasang jebakan. Mohan menyebut keterangan James sebelumnya bahwa Michael mengenakan celana jeans dan baju kaos lengan pendek. Nissan langsung membenarkan keterangan James. Lalu saat ditanya warna kaos Michael, Nissan kelimpungan. Mohan telah berhasil menjebak Nissan. Sepertinya semua saksi lupa diajarkan tentang pakaian Michael. Purnima sampai interupsi berkali-kali agar Mohan berhenti menjebak saksi. Berikutnya Mohan bertanya kepada Jaya Chandran. Tanpa dijebak, Jaya Chandran menyebut Michael mengenakan kemeja. Ketika Mohan memberitahu keterangan saksi yang lain bahwa Michael mengenakan kaos, Jaya Chandran mengaku pura-pura lupa. Anda mengingat semuanya secara detail, tapi kenapa Anda sendirian yang lupa pakaian Michael? Atau apa warna bajunya? Pola apa di bajunya? Tanya Mohan. Semua pertanyaan itu membuat Jaya Chandran tertunduk malu. Daripada salah menjawab, Jaya Chandran memilih diam. Saksi terakhir yang ditanya adalah istri Jaya Chandran, Nikila. Nampak sekali wajah Nikila gugup, mungkin karena ayah Nikila seorang jenderal polisi. Nikila lebih memilih diam, tidak memberikan jawaban apapun. Mohan mencoba menggugah hati nurani Nikila. Sebagai putri seorang pejabat polisi tertinggi di Kerala, Nikila harus bicara kebenaran. Anda kan seorang wanita. Apa pantas Anda membela terdakwa? Bagaimana jika saudara perempuan Anda atau teman Anda yang menjadi korban? Katakan saja bahwa Michael tidak pernah datang ke resort, ujar Mohan. Bukannya memberikan jawaban, Nikila justru ingin menangis. Tapi Purnima memberikan kode agar Nikila tidak bicara apapun. Dan itulah yang dipilih Nikila. Dia tidak mau bicara jujur. Vijay Mohan masih kesulitan membuktikan Michael tidak pernah datang ke resort. Saat itulah Ahana tiba di pengadilan membawa bukti baru. Sir, Ahana Cici. Bukti elektronik itu berupa rekaman dari kamera mobil orang lain pada hari kejadian. Mobil itu berpapasan dengan mobil milik Michael di jalan raya. Orang yang ada di dalam mobil milik Michael terlihat jelas adalah Robin yang merupakan sopir Michael. Sedangkan Michael tidak ada. Fakta itu membuktikan bahwa kesaksian Robin yang tidak pernah menggunakan mobil Michael pada tanggal 27 bisa dipastikan bohong. Kesaksian bahwa Michael yang mengendarai sendiri mobilnya pada hari kejadian juga secara otomatis dusta. Bukti itu sangat kuat. Michael jadi panik. Purnima dan Raja Sekar bingung harus berbuat apa. Mereka sama sekali tidak pernah menduga Vijay Mohan akan memiliki bukti seperti itu. Kejutan lain dibuat oleh Mohan. Sebuah dokumen diberikan kepada hakim. Dokumen itu merupakan putusan Pengadilan Tinggi Mumbai pada tahun 2016 tentang kasus pemerkosaan. Terdakwa kasus itu adalah Michael Joseph, putra Christopher Joseph.
Sayangnya Michael dinyatakan tidak bersalah. Terdakwa dalam kasus di Mumbai dan di sini adalah orang yang sama, tegas Mohan. Fakta itu sekali lagi menguatkan bahwa Sarah bukan satu-satunya korban. Hanya saja Michael selalu bisa lolos dari jeratan hukum karena kekuatan uang ayahnya. Purnima semakin stres dengan strategi cerdik mantan kekasihnya itu. 2023 for final hearing. Defense evidence is closed. Sidang terakhir kasus Sarah dijadwalkan tanggal 21 November tahun 2023. Meski semua kebohongan lawan sudah berhasil dibongkar, Vijay Mohan belum bisa tenang. Sejauh ini Mohan hanya bisa mematahkan bukti pihak lawan, tapi Mohan belum mampu membuktikan bahwa Michael adalah pelaku pemerkosaan. Jika kita punya saksi mata atau bukti, kita pasti memenangkan kasus ini. Tapi Sarah buta. Patung yang dibuat Sarah tidak cukup kuat jadi bukti. Satu-satunya yang bisa saya lakukan di sidang terakhir adalah melemparkan umpan kepada mereka, ucap Mohan kepada orang tua Sarah. Hari yang dinanti tiba. Sarah ikut hadir dalam sidang terakhir. Vijay Mohan tidak memiliki kartu as atau bukti baru yang akan dia keluarkan. Tapi Mohan menyampaikan kronologi kasus berdasarkan versinya dan fakta persidangan. Kasus ini dimulai ketika Michael datang dari Mumbai untuk mengundang Vinod ke acara pernikahannya. Michael menanyakan alamat rumah Vinod kepada keluarga Sarah. Saat itulah Michael tergoda melihat kecantikan Sarah. Michael sempat mendengar Sarah yang buta akan sendirian di rumah. Niat jahat Michael muncul. Karena itulah dia memutuskan untuk menginap di rumah Vinod. Keesokan paginya, Vinod dan keluarganya pergi ke gereja. Saat itulah sopir Michael, Robin, datang sesuai perintah Michael. Michael memberikan HP dan mobilnya untuk dibawa oleh Robin ke resort Misty Hills di kota Cantalur. Setelah memastikan Sarah sudah sendirian di dalam rumah, Michael masuk seperti mencuri. Sarah yang baru selesai mandi langsung diserang dan dianu-anu. Sarah tidak berdaya melawan keganasan Michael, apalagi Michael mengancamnya. Dalam kondisi ketidakberdayaan itu, Sarah berusaha mengenali pelaku dengan menyentuh wajahnya. Sarah mampu menunjukkan wajah pelaku melalui patung yang dia buat. Michael pun ditangkap dan disidang hingga saat ini. Majelis hakim yang terhormat, mohon berikan hukuman maksimal kepada terdakwa, ucap Vijay Mohan. Penyampaian Vijay Mohan pada sidang terakhir terlihat datar dan tidak penting. Berbeda halnya dengan pengacara terdakwa, Purnima, yang sangat berapi-api. Purnima menyebut semua ucapan Vijay Mohan hanya sebuah cerita karangan. Pengadilan harus memberi putusan berdasarkan bukti. Nyatanya tidak ada bukti medis maupun ilmiah yang memberatkan terdakwa. Tidak ada pula bukti bahwa terdakwa hadir di TKP. Dan tidak ada saksi mata yang melihat peristiwa itu. Purnima menegaskan pengadilan tidak bisa menggunakan patung yang dibuat secara acak oleh gadis buta sebagai bukti. Tidak menutup kemungkinan orang yang membuat patung adalah ayah tiri korban, yaitu Muhammad. Mengingat selama ini Muhammad dikenal sebagai seniman patung. Tapi korban buta ini tidak ada bukti bahwa dia seniman patung, ucap Purnima. Purnima terlihat begitu percaya diri. Hal yang tidak dia sadari, Purnima sedang menggigit umpan yang dilempar oleh Vijay Mohan. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Mohan dengan baik. Korban adalah seniman patung yang terampil. Majelis hakim yang terhormat, mohon berikan kesempatan kepada korban untuk menunjukkan keahliannya, ujar Mohan. Hakim sependapat dengan Mohan. Purnima yang celingak-celinguk kalang kabut. Ditambah lagi Sarah bersedia menunjukkan keahliannya. Purnima tidak menduga perjalanan sidang akan seperti ini. Berdasarkan bisikan dari Raja Sekar, Purnima mengusulkan agar wajah orang yang akan dibuatkan patung dipilih oleh pihaknya. Waktu juga harus dibatasi hanya 5 menit untuk identifikasi wajah di ruangan tertutup. Hakim menyetujui semua itu agar adil. Sidang akhir kasus Sarah menjadi sangat dramatis seperti kasus Jessica Mirna di Indonesia beberapa tahun lalu. Sepanjang waktu media menjadikannya berita utama. Dramatisnya lagi, orang yang dipilih oleh Purnima untuk dibuatkan patungnya adalah Raja Sekar. Tentu saja, Raja Sekar ingin merusak konsentrasi Sarah. Raja Sekar tidak malu-malu menyebut dirinya sebagai pengacara pembela Michael. Sarah berusaha tetap fokus meraba-raba wajah Raja Sekar untuk diidentifikasi. Raja Sekar semakin gencar menyerang psikologi Sarah. Raja Sekar tega menyebut ayah kandung Sarah dengan kata-kata kotor. Apapun ucapan Raja Sekar tidak mau ditanggapi oleh Sarah. Tapi Raja Sekar menyebut Michael bukan orang pertama yang melakukannya kepada Sarah. Kamu suka kan sebenarnya? Itu suka sama suka kan? Itu bukan pertama kalinya bagimu, ujar Raja Sekar. Tubuh Sarah mulai gemetaran mendengar kata-kata Raja Sekar.
Pertahanan Sarah roboh ketika ibunya disebut dengan sangat buruk. Sarah bisa menerima jika dirinya dihina. Tapi saat ibunya disebut, air mata Sarah tumpah ruah. Lalu dengan teganya Raja Sekar keluar setelah waktu habis. Mau tidak mau, Sarah harus tetap membuat patung wajah Raja Sekar. Sarah berjuang keras mengeluarkan segala kemampuannya. Membuat patung dari tanah liat tidak mudah, butuh waktu hingga malam hari untuk menyelesaikannya. Belum lagi tekanan mental yang harus dilawan oleh Sarah. Di pagi hari, sidang dilanjutkan untuk melihat hasil karya Sarah. Hakim memanggil Raja Sekar maju ke depan di samping patung. Dan ketika patung ditunjukkan kepada semua orang, wajah Michael terlihat tegang. Berbeda halnya dengan raut wajah Vijay Mohan. Jreng jreng jreng. Patung karya Sarah benar-benar mirip dengan wajah Raja Sekar. Miripnya bisa disebut 99%. Raja Sekar saja sampai terbelalak kaget. Usahanya merusak konsentrasi Sarah gagal total. Akhirnya setelah perjuangan panjang selama 11 bulan, keadilan berhasil ditegakkan. Hakim memutuskan terdakwa bersalah. Michael divonis penjara seumur hidup dan denda yang harus dibayar. Vijay Mohan bisa bernapas lega, terutama Sarah yang sangat bahagia. Sarah juga akan mendapat kompensasi dari negara. Andaikan saja ada hukuman yang lebih berat, Michael pantas mendapatkannya. Tapi Raja Sekar berbicara kepada wartawan bahwa pihaknya akan mengajukan banding. Itu artinya proses hukum akan terus berlanjut. Begitulah hukum di India. Sementara Sarah dan orang tuanya menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada Vijay Mohan. Sebelum mereka berpisah, Sarah ingin mengenali wajah penolongnya yang berhati malaikat itu. Sarah menyentuh setiap jengkal wajah Vijay Mohan dengan air mata kebahagiaan. Inilah kemenangan bersama. Sarah bisa keluar pengadilan dengan kepala tegak. Penutup wajahnya juga dibuka. Semua media mematuhi kode etik untuk tidak merekam atau mengambil foto Sarah yang menjadi korban. Film selesai di sana. Sudah dulu ya, sampai jumpa.